Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Wah, puji Tuhan ya. Kiranya kita semua dalam kondisi yang luar biasa, semua sehat selalu ya. Saat ini kita mau memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Udah siap? Udah ya tentunya ya. Yuk, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi datang ke sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menikmati ibadah hari ini, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan tolong kami supaya kami bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih ya tentunya ya. Ya, kita mau mengangkat pujian big or small. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk bangkit berdiri yuk semuanya. biasa sekali adik-adik. Pasti tadi semuanya sangat semangat ya memuji nama Tuhan. Siapa nih yang tadi pakai gerakannya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita? Saya yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti dengan penuh semangat ya memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau menyiapkan hati kita.
kita mau mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya, untuk siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami siap dan juga dapat mengerti firman Tuhan. Pimpinlah hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat menyaksikan ya adik-adik, ceritanya seru loh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia.
Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Ya, lo semua tanya nih, tadi ceritanya tentang seorang raja yang bernama siapa? Ya, namanya adalah Raja Yosia. Umur Raja Yosia berapa ya adik-adik ya? Umurnya 8 tahun. Wah, masih muda sekali berarti Raja Yosia ini. Kalau sekarang mungkin itu seusia Koko Vano atau Koko Moses nih ya. Halo Vano dan juga Moses, seusia kalian loh kurang lebih Raja Yosia ini. Masih muda sekali bukan? Nah, dari Raja Yosia ini kita mau belajar sama-sama adik-adik. Ada 2 hal yang ingin Lause sampaikan. Yang pertama, hidup Raja Yosia ini tidak ikut-ikutan berbuat dosa ya. Jadi seperti cerita tadi, kalau adik-adik simak, ayah dari Raja Yosia dan juga kakek dari Raja Yosia ini hidupnya itu tidak benar adik-adik. Mereka tidak hidup sesuai apa kata Tuhan. Tetapi berbeda dengan Raja Yosia, walaupun dia masih kecil, dia tidak ikut-ikutan apa yang jahat yang sudah dilakukan oleh ayahnya ataupun juga kakeknya. Dia hidupnya benar, karena Yosia tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, jadi kita belajar ya, kalau adik-adik yang sudah tahu apa itu dosa, kita tidak boleh lakukan. Nah, kalau misalnya nih adik-adik ya, Lause misalnya temenku ada yang suka berantem, ada yang nyontek, ada juga yang suka ngomong kotor melawan orang tua. Itu gimana Lause? Kan dia ini suka melakukan itu, berarti aku boleh juga dong? Oh, ternyata tidak adik-adik, karena itu adalah dosa. Nah, kalau kita udah tahu yang mana yang dosa dan mana yang benar, berarti kita tidak boleh melakukan dosa. Jangan suka ikut-ikutan ya. Ikutlah apa yang baik, tetapi jangan suka ikut-ikutan apa yang buruk. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari dari Raja Yosia ini adalah Raja Yosia ini mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti adik-adik sekarang ini yang menonton video sekolah minggu, mendengarkan cerita sampai dengan selesai. Kalian juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tetapi Raja Yosia ini berbeda adik-adik ya. Waktu rumah Tuhan atau gereja yang sedang rusak itu mau diperbaiki, ternyata di dalam rumah Tuhan itu ditemukan suatu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu berisi firman Tuhan. Nah, kalau sekarang mungkin adik-adik lebih kenal itu Alkitab, karena di sini semuanya isinya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kemudian dibacakan, kemudian Yosia mendengarkan isi dari firman Tuhan itu dan juga melakukan. Apa yang dia lakukan kira-kira ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak yang nonton tadi? Ya, Raja Yosia itu melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu menghancurkan atau membuang semua dewa-dewa, patung-patung yang ada pada saat itu di Yerusalem. Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan,
Yosia percaya kepada Tuhan, dewa-dewa, patung-patung itu tidak butuh lagi adik-adik, ya. Jadi kita hanya berpegang kepada satu Tuhan saja. Begitu ya adik-adik ya. Nah, dari Yosia ini kita belajar ada dua hal yang baik ya tadi adik-adik. Langsung ulangi. Yang pertama, hidup Yosia tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Yang kedua, Yosia itu mendengarkan, nih telinga kita nih, mendengarkan firman Tuhan yang artinya bukan hanya sekedar dibaca, direnungkan, tetapi melakukannya juga. Nah, langsung percaya adik-adik di rumah juga yang pada sekolah online saat ini, sekolah dengan jujur ya, sekolahnya dengan rajin, dengan tetap terus belajar nih walaupun sekolahnya online. Kita mau belajar ya untuk hidup jujur dan juga mengerjakan apa yang menjadi tugas kita nih. Kalau adik-adik kan sekolah nih, berarti kerjain nih tugasnya, PR-nya adik-adik ya. Itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita punya satu ayat hafalan firman Tuhan yang kita akan hafal bersama-sama ya adik-adik ya. Dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Bunyinya, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau berkata jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Itu dia ayat firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa dihafal, di-share ke grup masing-masing. Oke, kita akan tutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak yang juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga kami tidak ikut-ikutan melakukan dosa ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan juga boleh melakukannya. Tuhan, inilah doa kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita ya adik-adik. Terima kasih untuk Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Solusi hari ini bisa memberkati kita semua, dan kita boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahan adik-adik, boleh dikumpulkan terlebih dahulu di rumah. Nanti kalau sudah terkumpul, ketika kita boleh beribadah kembali di gereja, atau ketika papa mama boleh kembali beribadah ke gereja, boleh dititipkan ya untuk dimasukkan ke kotak persembahan, ataupun bisa menghubungi Lausenya untuk memberikan persembahan yang adik-adik udah kumpulkan. Ya, kita mau memberikan persembahan sambil mengangkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya! Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yeah. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. 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 Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. 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 Lupa. Besar dari Allah ya. Tuhan Allah di tengah kita
Tuhanku besar, walau ku belum besar. Saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar, walau ku belum besar. Saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar. Persembahan telah dikumpulkan. Tiba saatnya saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita melipatkan tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh beribadah, boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini dengan benar, dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati seluruh aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tolong kami juga, jagai kami, keluarga kami. Tolong kasih kami kesehatan, kekuatan, hindarkan kami dari segala yang tidak baik. Bahkan juga kami berdoa supaya virus corona boleh cepat teratasi, sehingga kami boleh kembali lagi beraktivitas secara normal, boleh lagi beribadah secara offline, dan juga boleh lagi ke sekolah. Tuhan tolonglah, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan campur tangan supaya virus COVID ini bisa cepat teratasi. Berkati juga teman-teman kami atau orang-orang di sekeliling kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan kasih kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa kembali ya adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.